wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mukhtar. Selamat pagi. Berseri-seri sekali hari ini. Sehat. Alhamdulillah. Oke Bapak, sesuai dengan perjanjian kita bahwa besok kita akan melaksanakan supervisi, ya? Supervisi akademik. Nah, sebelum kegiatan itu kita lakukan, saya ingin tanya-tanya dulu sama panjenengan. Bapak, nanti yang diharapkan pada saat kegiatan supervisi apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan terkait dengan pembelajaran besok sesuai yang tercantum di tujuan pembelajaran itu ada dua tujuan utama. Yang pertama adalah peserta didik agar memahami konsep tentang gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Terus yang kedua adalah memahami konsep gaya tersebut ketika gaya itu bersentuhan dengan benda, seperti itu. Jadi anak-anak dapat memahami gaya dan pengaruh gitu ya. Gaya dan pengaruhnya. Oke Bapak, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut nantinya area-area mana saja yang akan Bapak kembangkan pada saat kegiatan pembelajaran? Ada 4 yang rencananya saya kembangkan. Yang pertama adalah kemampuan siswa dalam memahami gaya, seperti itu. Terus yang kedua adalah mendemonstrasikan terkait dengan macam-macam gaya itu. Terus yang berikutnya kemampuan atau metode yang saya gunakan untuk bagaimana caranya materi itu tersampaikan ke anak-anak. Yang terakhir adalah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Itu yang apa? Benar ya? Diferensiasi. Agak lupa saya masalahnya. Betul. Jadi untuk anak-anak 2, untuk saya 2. Itu ya area pengembangannya. Jadi untuk anak itu memahami pengertian gaya, kemudian sama mempraktekkan. Sama prakteknya. Dan dari panjenengan sendiri yang mau dikembangkan adalah yang tadi itu mengelola metode, macam-macam metode dan pembelajaran diferensiasi ya. Menarik sekali Bapak. Untuk mencapai area pengembangan ini, strategi yang nantinya Bapak gunakan seperti apa? Strategi yang ingin saya coba, karena ini juga masih dalam taraf pembelajaran, jadi saya ingin mencoba-coba. Ada 3 titik strategi yang terfokus. Yang pertama adalah saya menyiapkan LK lembar kerja, semacam lembar kerja itu. Yang kedua adalah mengaitkan pembelajaran dengan kegiatan anak-anak sehari-hari. Sedangkan yang terakhir adalah pembelajaran diferensiasi itu. Yang terakhir, jadi mengaitkan pembelajaran dengan kegiatan anak-anak sehari-hari. Itu biasanya agak sulit biasanya. Jadi sudah disiapkan LKPD gitu ya Pak, lembar kerja peserta didik. Kemudian juga mengaitkan peristiwa langsung ya, pada kegiatan sehari-hari anak. Dan ini pembelajaran diferensiasi yang menarik ya Pak. Ada banyak model. Misalnya ada 3 model yang sudah dipilih sama anak. Baik Bapak, terima kasih. Tetap semangat, semoga besok observasinya bisa jalan lancar sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Selalu memberi petunjuk juga. Insya Allah. Selalu semangat Pak Mukhtar. Terima kasih Pak Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hari ini? Baik? Ada yang sakit? Masuk semua ya? Minum, masuk. Siap masuk. Tuh, nggak usah gerak. Iya. Ya, gini. Kemarin karena banyak yang tidak masuk, ada beberapa informasi yang juga ingin Bapak sampaikan terkait dengan pembelajaran yang kemarin. Tapi hari ini sehat kan ya? Sehat. Baik. Untuk memulai pelajaran agar lebih fresh lagi, terus fokus kita ke pelajaran lebih sempurna, maka sejenak mari kita diam dulu, bersikap tenang, tangan ditaruh di paha. Mana paha? Tangan ditaruh di paha. Duduk siap, luruskan badan. Tangan ditaruh di paha, luruskan badan. Tarik nafas pelan-pelan. Tarik, lepas. Pejamkan mata dulu, kosongkan pikiran. Pejamkan mata, kosongkan pikiran. Tarik nafas. Turun lagi. Tidak usah tertawa. Tarik nafas. Turun. Lepaskan semua beban. Kosongkan pikiran. Tidak usah mikir apa-apa. Fokus. Tarik nafas. Turun. Buka mata. Pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Lepas pelan-pelan. Nah, tentunya itu kegiatan yang ringan untuk bisa memfokuskan pikiran kita agar fokus ke pelajaran. Siap ya untuk belajar ya? Tepuk fokus. Fokus menerima pelajaran. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik. Terus yang kedua apa? Tidak boleh berantem. Angkat tangan ya, yang mau memberikan pendapatnya. Terus apa lagi? Putrinya apa? Tidak boleh membuli teman. Boleh waktu bekerja itu ya. Tidak boleh membuli teman. Suruh angkat tangan sambil latihan keberanian. Yang terakhir apa? Ya. Nah, tidak boleh mendorong temannya, mengakibatkan temannya tidak fokus ke pelajaran. Itu anak-anak, jadi kesepakatan kita harus kita sepakati bersama, karena ini ditentukan kita sendiri. Kalau misalnya tadi dikatakan tidak boleh rame, tidak boleh omong sendiri dengan temannya, tidak boleh mendorong temannya, itu ya tidak boleh dilakukan ketika proses pembelajaran. Ya? Paham ya? Oke, sekarang coba kita saling berhadapan kalian. Coba saling berhadapan. Yang tidak punya saling berhadapan. Duduknya saling berhadapan semua. Kita coba bermain. Yang tidak punya pasangan dengan Pak Guru tidak apa-apa di sini. Ayo saling berhadapan. Coba anak-anak membuat kesepakatan. Yang menggenggam tangannya siapa? Yang menggenggam tangannya dulu siapa? Terus itu dibuka. Ada yang membuka, ada yang menggenggam tangan. Ada yang membuka, ada yang menggenggam tangan. Yang menggenggam tangan itu misalnya Pak Guru menggenggam tangan. Kamu harus mempertahankan supaya tidak bisa dibuka oleh temanmu. Dan yang membuka harus berusaha dengan keras bagaimana tangan itu bisa terbuka. Gitu ya. Ayo coba sekarang. Coba saya yang nganu. Kalau tangan satu. Ayo. Tangan satu semua. Jadi gaya itu ada beberapa macam. Tidak hanya gaya yang ketika benda itu kita jatuhkan dari atas ke bawah. Ayo dipraktekkan. Berdiri. Ayo dipraktekkan sini. Dilihat. Siapa? Anak Dias, saya coba. Dias. Nah, itu. Apa yang terjadi?
Dicatat. Ayo dicatat. Dicatat. Apa yang terjadi? Akan kami dari dalam video. Kami ingin menyampaikan Untuk pembelajaran gaya hari ini suka semua? suka. Untuk pembelajaran terkait dengan gaya mempengaruhi letak suatu benda kita selesaikan hari ini. Untuk minggu depan kita akan membicarakan gaya lagi, tetapi dengan gaya gesek, gaya otot, gaya menet. Itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mari kita Alhamdulillah ketemu lagi setelah kemarin sesi observasi di KPI. Sekarang saya akan melakukan coaching dengan panjenengan. Kita ngomong-ngomong singkat tentang pelaksanaan observasi kemarin. Bapak, kemarin apa yang diomongkan, yang dirasakan ketika selesai melakukan kegiatan kemarin? Terkait dengan kegiatan kemarin, yang saya rasa yang pertama itu senang, tetapi masih harus ada banyak pembenahan pembenahannya. Kalau sebenarnya senang, tapi itu harus banyak latihan dan banyak pembenahan. Jadi intinya senang ya Pak, Intinya tapi senang. banyak dibenahi. Banyak Oke, sebenarnya apa sih tujuan yang ingin Bapak capai lewat percakapan kita ini? Kalau tujuan yang ingin saya capai sebenarnya sederhana. Bagaimana caranya anak-anak itu bisa mampu menyerap materi kita. Hanya itu tujuan utama. Terus saya sendiri harus mampu menyampaikan ke anak-anak dengan metode yang bagaimana sehingga anak berhasil dalam pembelajaran itu. Itu. Jadi intinya itu Bapak ingin membantu anak-anak itu mudah menyerap pelajaran begitu ya. Kemudian Bapak sendiri juga ingin membuktikan kemampuan Bapak untuk melakukan model-model pembelajaran gitu ya Pak. Itu bisa terlaksana. Jadi kemarin yang dilaksanakan model pembelajaran diferensiasi ya. Diferensiasi ya. 3 kegiatan. Oke Bapak, kemarin kan sudah diferensiasi. Yang perlu dibenahi dari kegiatan kemarin itu menurut Bapak apa sih? Wah, kalau yang perlu dibenahi ya banyak. Dari awal sampai akhir ya perlu pembenahan karena itu menurut saya itu metode yang baru. Terus proses pelaksanaannya kemarin juga menurut saya belum maksimal. Jadi antara saya dengan peserta didik menurut saya kemarin itu juga sama-sama belajar, sama-sama mencari titik celah konsep mana yang terbaik. Gitu. Jadi belum maksimal ya pembelajarannya ya Bapak. Belum. Terus yang maksimalnya itu seperti apa Pak? Maksimalnya gini, kalau kemarin itu kan ada 3 metode yang saya terapkan. Yang pertama misalnya ketika anak suka video, ketika kita sedang mengambil video ke yang praktek, ada yang video ini masih belum paham atau kadang masih belum maksimal karena ada yang tanya, saya tanya, Pak ini bagaimana? Sehingga padahal kita di situ sudah praktek di kelompok yang satunya seperti itu, jadi kurang maksimal menurut saya. Ketiganya maksimalnya menurut Bapak itu ketika sudah pegang video ya bekerja Ya sendiri. bekerja sendiri di video itu. Terus ketika dia mengambil praktek ya sudah praktek sendiri. Tapi kemarin masih belum maksimal. Jadi kemarin itu guru masih banyak memberikan bimbingan ya Masih pada banyak masing-masing bimbingan. kelompok. Iya. Kira-kira kalau dibuat tentang skala 1 sampai 10 ya Pak. Pembelajaran yang kemarin dilakukan itu ada di tentang berapa Pak? Aduh, apa ya? Menurut saya jujur ya antara 5 dan 6 Lima ya. saya kemarin. Oke, jadi
berarti banyak yang dilakukan. banyak yang dilakukan. Oke. Untuk mencapai angka harapan Bapak ada berapa? Ya kalau harapan saya 100 atau lebih ada. 100 lah kalau. Oke. Nah, untuk mencapai angka yang Bapak harapkan itu kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran? Ya paling tidak ada stakeholder yang membantu saya, termasuk fasilitas sekolah, terus rekan-rekan guru, termasuk jenengan yang sudah melampaui itu. Paling tidak harapan saya terus membimbing saya untuk melakukan praktek-praktek dan semacam itu. Jadi ada kolaborasi ya, Kolaborasi. dari rekan-rekan guru termasuk bimbingan dari kepala sekolah. Bimbingan kepala sekolah juga perlu sehingga untuk menjelaskan teman-teman itu saya satu komando, sehingga ketika saya belajar untuk praktek atau minta di supervisi misalnya, itu bisa berjalan dengan baik. Untuk ke depan yang mau ditingkatkan lagi ada pembelajaran yang baik lagi itu apa? Saya inginnya prakteknya anak-anak, artinya metode diferensiasi yang anak-anak sukai itu berjalan maksimal. Jadi kalau kamu kemarin kan tidak maksimal, jadi saya inginnya anak-anak memilih terus itu dilakukan secara maksimal. Hanya pembelajaran diferensiasinya saja Bapak? Tidak ada apa kemarin tugas KSE kemarin, ada KSE, ada penyiapan pembelajaran budaya yang positif, budaya yang mengaitkan budaya sehari-hari dengan pembelajaran itu juga saya masih belum maksimal. Jadi nanti untuk pengembangannya Bapak akan menerapkan pembelajaran diferensiasi pada khususnya gitu Ya, dan juga memberikan penguatan masukkan unsur KSE dan disiplin positif ya, budaya positif ya, budaya positif, pengaitan antara dan materi dengan kegiatan sehari-hari. Jadi Bapak kan tadi sudah yang mau dikembangkan ini